Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ada hal-hal yang kejadiannya cepat banget, sementara yang lain butuh waktu seumur hidup? Nah, hari ini kita bakal jadi sang pengendali. Kita akan coba menguasai kecepatan dunia kimia yang sebetulnya terjadi di sekitar kita setiap saat. Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, kita punya besi yang berkarat. Ini proses kimia yang super lambat kan? Butuh bertahun-tahun sampai kelihatan jelas. Terus di sisi lain, api. Sebuah reaksi pembakaran yang selesai cuma dalam hitungan detik. Keduanya sama-sama reaksi kimia. Jadi apa dong yang bikin kecepatannya beda banget? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebenarnya jadi tombol pengatur kecepatan di dunia kimia? Dan yang lebih penting lagi, apa kita, kamu dan saya, bisa belajar cara memutar tombol itu? Jawabannya tentu saja bisa, dan kita bakal cari tahu caranya sekarang juga. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Ini nih peta jalan kita buat mengungkap misteri kecepatan reaksi. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, terus kita bahas satu persatu tombol yang bisa kita atur. Suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan satu jalan pintas spesial yang namanya katalis. Dijamin setelah ini kamu bakal ngeliat dunia dengan cara pandang seorang ahli kimia. Bagian pertama, batas kecepatan kimia. Ya, sebelum kita bisa ngendalin sesuatu, kita harus paham dulu apa itu laju reaksi dan kenapa hal itu penting banget dalam hidup kita. Gampangnya gini deh. Laju reaksi itu ukuran seberapa cepat bahan-bahan awal, atau kita sebut preaksi, berubah jadi hasil akhir atau produk. Jadi ini bukan soal apakah reaksinya terjadi, tapi berapa lama waktu yang dibutuhin. Entah itu cuma sedetik atau sampai seabad. Dan ini tuh penting banget loh. Di industri, reaksi yang lebih cepat artinya untung lebih besar. Kalau buat pengawetan makanan, kita justru pengen memperlambat reaksi pembusukan kan? Dan di dalam tubuh kita sendiri, wah, ada enzim yang dengan presisi tinggi ngatur kecepatan ribuan reaksi supaya kita tetap hidup dan sehat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang seru, panel kontrol kita. Tombol pertama yang bakal kita putar dan yang paling sering kita pakai tanpa sadar adalah suhu. Aturannya simple banget dan gampang dipahami. Makin panas suhunya, makin cepat reaksinya. Kamu pasti udah tahu ini dari pengalaman sehari-hari kan? Waktu masak atau bikin teh panas misalnya. Terus, kenapa bisa gitu? Jadi, di level molekuler, partikel yang lebih panas itu punya lebih banyak energi. Ini bikin mereka gerak lebih cepat dan lebih liar. Akibatnya, mereka jadi lebih sering tabrakan satu sama lain dan setiap tabrakannya punya energi yang cukup buat memulai reaksi. Inilah penjelasan ilmiah di balik kenapa kita masak makanan atau kenapa kita nyimpan makanan di kulkas. Dan ini nih, fakta yang keren banget. Sebagai patokan ulum ya, setiap suhu naik 10 derajat Celcius, kecepatan reaksinya bisa meningkat sekitar 2 kali lipat. Bayangin, cuma dengan sedikit perubahan panas, dampaknya bisa segitu besarnya. Oke, tombol panas sudah kita atur. Sekarang kita putar tombol kedua di panel kontrol kita, konsentrasi. Prinsipnya sama sederhananya, semakin pekat atau semakin terkonsentrasi bahan-bahan kita, ya semakin cepat juga reaksinya akan berlangsung. Coba bayangin sebuah ruangan. Kalau di dalamnya cuma ada beberapa orang, kemungkinan mereka saling senggolan kan kecil. Tapi kalau ruangan itu penuh sesak, wah, senggolan pasti terjadi terus-terusan. Nah, itulah yang terjadi dengan konsentrasi. Makin banyak partikel di ruang yang sama, artinya peluang buat tabrakan jadi jauh lebih tinggi. Makanya, cairan pembersih yang pekat itu kerjanya lebih ampuh. Tombol ketiga kita ini agak beda. Ini khusus berlaku untuk bahan-bahan yang wujudnya padat. Kita kan nggak bisa bikin benda padat jadi lebih pekat, jadi kita lakukan hal lain, kita pecah jadi lebih kecil-kecil. Nah ini dia aturannya, dan ini penting banget. Semakin kecil kita pecah sesuatu, semakin besar total luas permukaannya. Dan luas permukaan yang lebih besar itu artinya reaksi yang lebih cepat. Dengan menghancurkan zat padat, kita seolah-olah membuka lebih banyak pintu atau titik kontak supaya bahan lain bisa bereaksi. Pikirin deh, gula pasir dengan ribuan permukaan kecilnya, pasti larut jauh lebih cepat daripada sebongkah gula batu. Atau contoh lain, serbuk gergaji bakal kebakar dalam sekejap, sementara sebatang balok kayu butuh waktu yang lama. Dan sekarang, untuk faktor terakhir kita, yang ini bukan sekedar tombol biasa, ini tuh kayak jalan pintas rahasia di dunia kimia, sang katalis. Jadi apa sih katalis itu? Anggap aja ini zat ajaib yang mempercepat reaksi tanpa dirinya sendiri ikut habis atau berubah. Dia ini kayak macombelang di dunia kimia. Dia bantu para pereaksi buat ketemu dan bereaksi lebih gampang, terus dia pergi gitu aja, siap buat ngulang tugasnya lagi dan lagi. Nah, ini analogi yang pas banget. Setiap reaksi itu butuh energi awal untuk bisa mulai. Ibaratnya, energi yang kamu butuhin buat mendaki gunung.
Ini namanya energi aktivasi. Katalis itu nggak menghilangkan gunungnya, tapi dia membangun terowongan lurus menembus gunung itu, menciptakan rute yang butuh energi jauh lebih sedikit. Titik awal dan tujuan akhirnya tetap sama, tapi perjalanannya jadi jauh lebih cepat dan lebih mudah. Coba kita lihat contoh klasik ini. Hidrogen peroksida kalau dibiarin sendiri, dia terurainya lama banget. Tapi begitu kita tambahin sedikit serbuk hitam mangan dioksida sebagai katalis, reaksinya langsung meledak-ledak, menghasilkan banyak gelembung gas oksigen. Dan bagian terbaiknya, setelah semua selesai, si mangan dioksida itu tetap utuh, gak berubah sama sekali. Jadi, setelah kita menjelajahi semua tombol dan jalan pintas ini, sekarang waktunya buat merangkum semuanya. Kamu sekarang udah punya toolkit seorang ahli kimia di tanganmu. Ini dia rangkuman lengkapnya. Kita bisa naikin suhu biar partikelnya makin ngebut, kita bisa tingkatkan konsentrasi biar makin banyak partikel yang bisa tabrakan. Kita bisa perbesar luas permukaan untuk zat padat, dan yang terakhir kita bisa pakai katalis buat nurunin energi aktivasi atau menciptakan jalur yang lebih gampang, persis seperti yang dilakukan enzim di perut kamu sekarang ini juga. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ini bukan sekedar teori di buku pelajaran loh. Dengan memahami faktor-faktor ini, kamu jadi punya kekuatan buat melihat dan bahkan mengontrol dunia di sekitarmu dengan cara yang baru. Mulai dari saat kamu masak makan malam, sampai memahami gimana tubuhmu sendiri bekerja. Dan sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan ini buat kamu. Sekarang, setelah kamu tahu cara mengontrol kecepatan kimia, reaksi apa dalam kehidupan sehari-hari? Entah itu pas bikin teh, bersih-bersih, atau bahkan sekedar bernapas, yang nggak akan pernah kamu lihat dengan cara yang sama lagi. Coba deh pikirkan.